Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu yang ke-11 setelah Trinitatis 20 Agustus 2023. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 14 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Terpujilah Tuhan yang Esa, yang Maha Murah dan Maha Kasih selama-lamanya, yang Maha Murah, Maha Kasih selamanya. Ingat selalu, hai roh jiwaku, semua anugerah yang diberikan Tuhan padamu, semua anugerah yang diberikan padamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Haleluya, Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku, yang mencari manusia, melepaskan dari dosa. Manusia yang sesat akan diselamatkannya. Dengarlah hukum Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, yang diambil dari titah kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah dan dituruti. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain, atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Demikian hukum Tuhan.
Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami. Amin. Kita bernyanyi. Berjalan di depanmu, namun kau panggil diriku, ku dikuduskan darahmu ya anak domba Allahku. Kini ku datang padamu dengan banyaknya dosaku, darahmu telah membasuhku ya anak domba Allahku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Hatiku penuh rasa syukur atas segala janji-Mu. Sungguh kasih-Mu tiada tara, kekal selama-lamanya. Binasa pun segalanya, janji setia-Mu
Firman Tuhan, epistel untuk kita pada hari Minggu ini tertulis di kitab Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita baca secara responsoria. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Selah. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengar warta jemaat kita Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru Immanuel. Tuhan beserta kita. Warta umum anak lahir pada hari Sabtu 12 Agustus tahun 2023 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Riko Salomo Huta Barat, Ibu Liliana Wati Boru Manalu, alamat Jalan Pala Ujung, Sektor Pengayoman. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Ricardo Silitonga, putra dari Bapak Robinson Silitonga almarhum, Ibu Hot Mauli Boru Panggabean, alamat Jalan Sidio Mulyo 1, nomor 30, Jemaat HKBP Sukajadi, Resort Sukajadi, dengan Esther Nainman Boru Siregar SH, putri dari Bapak D. Siregar almarhum, Ibu D. Boru Tampu Bolon, alamat Jalan Mandala nomor 7, Sektor Wonorejo. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 25 Agustus tahun 2023 di HKBP Sukajadi, Resort Sukajadi. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Fernando Sahalatua Sibuea SH, putra dari Bapak Dr. Andus P. Sibuea, Ibu N. Boru Hutasoit, alamat Villa Indah Paus D 26, Sektor Wonorejo. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Ervani Sundari Boru Hutagalung, putri dari Bapak Sintua E. Hutagalung, Ibu K. Boru Siagian, alamat Medan. Jemaat HKBP Karya Pembangunan, Resort Karya Pembangunan Medan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 September tahun 2023 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, masuk jam 10 WIB. Jemaat pindah mulai minggu hari ini tanggal 20 Agustus tahun 2023 telah pindah jemaat gereja kita keluarga Kamen Desi Saragi, Ibu Elsa M. Borusi Hombing beserta seorang putri, alamat Jalan Marbabu nomor 43, Sektor Pengayoman, pindah ke HKBP Pembatuan, Resort Pekanbaru. Yang kedua, Anatsa Binsar Marpaung, Ibu Leni Aleti Boru Tambunan beserta seorang putri, alamat Komplek PH Rumbai, Sektor Pesisir Rumbai, pindah ke HKBP Rawamangun, Jakarta. Jemaat meninggal pada hari Minggu 13 Agustus tahun 2023 telah meninggal dunia Ibu Sinta Boru Panjaitan, umur 86 tahun, alamat Jalan Kantan 8 nomor 5, Sektor Rintis. Pada hari Rabu tanggal 6 Agustus tahun 2023 telah meninggal dunia Bapak Washington Halomoan Situmorang Opu Abram, umur 81 tahun, suami dari Ibu Berlian Boru Gultom, alamat Jalan Sidio Mulyo 2 nomor 9, Sektor Padang Bulan 2. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkannya. Hukum Penggembalaan dan Siasat Gereja atau RPP HKBP. Mulai minggu hari ini tanggal 20 Agustus tahun 2023 kena hukum Penggembalaan dan Siasat atau RPP Gereja HKBP Raidedes Mandasari Silalahi, alamat Jalan Sekuntum Perum Pondok Mayang Blok C 4 nomor 5,
sektor pengayoman karena menikah dengan perempuan di agama yang lain. Suara Kononia, Warta Sekolah Minggu. Pelepasan anak sekolah minggu HKBP Pekanbaru. Gereja kita melalui program seksi sekolah minggu akan mengadakan pelepasan anak sekolah minggu ke remaja. Dan anak sekolah minggu yang mengikuti acara pelepasan adalah yang berumur 13 tahun di tahun ini. Adapun acara pelepasan anak sekolah minggu dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 September tahun 2023 masuk pukul 9 WIB bertempat di Bombara Waterpark Pekanbaru. Acara pelepasan diisi dengan acara kebaktian, pembinaan tentang remaja oleh Koordinator Remaja Pendeta Dedi F. Silaban STH, dan juga menghadirkan psikolog yaitu Dr. Anda Romondang Jekanapitu MPSI. Anak-anak sekolah minggu yang ikut pelepasan didampingi oleh koordinator sekolah minggu, Dewan Dekononia, dan guru-guru sekolah minggu. Karena itu anak-anak sekolah minggu yang ikut pelepasan agar mendaftarkan diri melalui guru sekolah minggu di sekolah minggu kota melalui Christine Boru Lumbanturuan, nomor HP terlampir, Ibu Nina Boru Tahayan, nomor HP terlampir, guru sekolah minggu di pos sekolah minggu Padang Bula melalui Ibu Jenny Pesiagian, nomor HP terlampir. Kegiatan paduan suara anak sekolah minggu, kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 17 WIB di gedung sekolah minggu. Kegiatan ini diikuti anak sekolah minggu minimal kelas 3 SD. Kegiatan karate dan olahraga sepak bola, kegiatan karate sepak bola hari Minggu pukul 15 WIB di Sopona Medmed, dan kegiatan olahraga sepak bola setiap hari Minggu pukul 16 WIB di lapangan gereja. Lansia senam. Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus tahun 2023 akan diadakan senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna hijau. Minggu hari ini 20 Agustus tahun 2023 akan diadakan penyerahan ulos bagi jemaat yang berumur 72 sampai 73 tahun pada ibadah kebaktian pukul 11 WIB. PHD Paropuan Huria. Pada hari Senin 21 Agustus tahun 2023 diadakan PHD seksi Paropuan Huria masuk pukul 15 WIB. Setelah selesai ibadah akan diadakan perlombaan cepat buka Bibel. Untuk itu diharapkan membawa Bibel yang menjadi tuan rumah sektor Labu Baru Barat, Derskode Nuansa Merah Putih. Ibadah Paropuan Resort HKBP Pekanbaru. Ibadah Paropuan HKBP Resort Pekanbaru akan diadakan pada hari Senin 28 Agustus tahun 2023 masuk pukul 14 WIB bertempat di HKBP Pembatuan. Setelah selesai ibadah akan dilanjutkan perlombaan dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-78. Adapun kegiatan yang diperlombakan antara lain: 1. Konsentrasi, 2. Makan kerupuk, 3. Estafet, karet pakai sedotan, 4. Estafet kelereng. Kode merah putih. Pia Remaja Napos Bulung HKBP Pekanbaru. Pia Remaja Napos Bulung HKBP Pekanbaru akan diadakan hari dan tanggal Sabtu 26 Agustus tahun 2023 pukul 19 WIB Gedung Exaudi. Tema Yesus datang memberi kemenangan. Yohanes 16 ayat 25 sampai 33. Pengkhotbah Pendeta Dedi F. Silaban STH. Diharapkan kehadiran semua remaja Napos Bulung gereja kita untuk mengikuti PA tersebut.
Persiapan HKBP Resort Pembatuan. Pada hari Minggu 27 Agustus tahun 2023 akan diadakan ibadah persiapan HKBP Resort Pembatuan yang dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 22 Riau, Bapak Pendeta Hatus Hutapea STH MM. Baptisan Kudus. Pada Minggu tanggal 3 September tahun 2023 akan diadakan baptisan kudus bagi anak jemaat gereja kita, belajar marguru baptisan kudus pada hari Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023 bagi orang tua yang anaknya akan dibaptis dapat mendaftar dengan membawa surat pengantar dari Siktua Sektor. Suara Diakonia ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 20 sampai tanggal 26 Agustus tahun 2023. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dana prestasi. Persyaratan penerimaan dana prestasi anak-anak jemaat HKBP Pekanbaru tahun ajaran 2022 sampai 2023. Untuk tingkat SD kelas 1 sampai dengan kelas 5, SMP kelas 7 dan 9, SMA dan atau SMK sederajat kelas 10 sampai 12, ranking 1, 2, 3 pada semester genap berdasarkan surat keterangan atau sertifikat dari sekolah masing-masing dan dilampirkan fotokopi rapot yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Siktua Sektor. Untuk tingkat perguruan tinggi dengan transkrip nilai prestasi paling kecil atau sama dengan 3,5 pada semester genap, dilampirkan fotokopi dan legalisir dan ditandatangani oleh Siktua Sektor. Bantuan dan pendidikan untuk anak jemaat tingkat SMA, SMK yang ekonomi orang tua kurang mampu atau cukup memprihatinkan dapat melampirkan fotokopi rapot dan berdasarkan pengajuan Siktua Sektor dan selanjutnya akan diverifikasi oleh tim diakonia atau seksi pendidikan. Batas akhir penerimaan berkas pada hari Jumat tanggal 1 September tahun 2023. Pengumuman penerima dana prestasi dan bantuan pendidikan tahun 2023 pada hari Minggu tanggal 10 September tahun 2023. Penyerahan hadiah dana prestasi bantuan pendidikan tahun 2023 pada hari Sabtu tanggal 16 September tahun 2023 pukul 14 WIB setelah selesai ibadah. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan di website. Tona di rapot Padita HKBP Distrik 22 Riau dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat yang ada sama kita. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan 1A 1B. Memuji anugerah
zaman-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Peliharalah hidupku dan penuhi hatiku, dan mengalirlah berkat-Mu melalui diriku. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Kami akan menyaksikan karya keselamatan-Mu, agar orang yang berdosa beriman kepada-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Kuduskanlah hidup kami agar taat padamu. Hikmat-Mu penuhi kami menyaksikan nama-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Puji anugerah-Mu yang telah menebusku, dan sucikanlah hatiku, rumah kediaman-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Peliharalah hidupku dan penuhi hatiku, dan mengalirlah berkat-Mu melalui diriku. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Kami akan menyaksikan karya keselamatan-Mu, agar orang yang berdosa beriman kepada-Mu. Tinggallah dalam hati
kasih-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madita saluhutna. Shalom. Selamat hari Minggu. Dapola salah tia manginang alau dobe kita boi memerayakan kemerdekaan setelah Covid. Artinya patut kita bersyukur, karena itu dapola salah dohono nami merdeka teh. Merdeka. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk menjalani kehidupan kita enggak pada saat ini. Wah, ada tutu kabar muna manginang sehat dohamu. Sehat doa manginang. Sung undang-undang nakiku wereng na batu akhir bulan dunia yang naraku mak. Artung termikil itu. Karena banyak tadi saya lihat ada yang beberapa yang batuk. Jadi mudah-mudahan itu batuk yang membawa berkat dalam kehidupan kita yang menginang ya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan kita ini, firman Tuhan yang menjadi bekal dalam kehidupan kita, tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, pasal yang ke-11, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua-a, dilanjutkan dengan ayat 29 hingga ayat ke-32. Roma pasal yang ke-11, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua-a, dilanjutkan dengan ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan, kami akan membacakan untuk kita semuanya. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, kamu juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sadar atau tidak sadar, kita sering sekali jatuh ke dalam dosa. Baik melalui perkataan kita, baik melalui perbuatan kita, sadar atau tidak sadar, kita sering sekali jatuh ke dalam dosa. Namun Allah tetap memberikan kita kesempatan untuk menyadari semuanya, supaya kita berbalik kepadanya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menyadari semuanya, supaya kita berbalik kepadanya. Maka perlu kita sadari dan perlu kita ingat amanginang, kasih karunia Allah lah yang membuat hidup kita berharga di hadapannya. Kasih karunia Allah lah yang membuat hidup kita ini berharga di hadapannya. Kasih karunia Allah lah
menjadi jaminan bagi kita bahwa Allah menyertai umat pilihannya. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, kita bisa hidup hingga saat ini. Bukan karena perbuatan melakukan hukum Taurat, kita boleh hidup hingga pada saat ini, kita bisa berada di tempat ini. Tetapi kasih karunia Allah lah kita berada hingga pada saat ini. Dalam berbagai aktivitas, berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kita selalu berharap supaya kita selamat dalam pekerjaan kita. Kita selalu berharap supaya kita selamat dalam perjalanan kehidupan kita. Kita selalu berharap supaya kita selamat dari masa-masa kesusahan, selamat dari mara bahaya, selamat dari aktivitas yang selalu kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Artinya amanginyang, dalam segala hal ini, dalam segala hal yang kita lakukan, kita ingin beroleh keselamatan. Itu pasti dalam kehidupan kita ini. Itulah sebabnya di dalam doa kita selalu memohon agar Tuhan memberikan kita keselamatan. Agar Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Agar Tuhan selalu menyertai setiap pekerjaan perjalanan kehidupan kita. Itu selalu tercantum di dalam doa kita. Namun kita harus menyadari bahwa kita tidak mampu beroleh keselamatan jika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak akan mampu mengalami keselamatan dalam kehidupan kita ini jika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Sebab keselamatan yang sempurna hanya kita peroleh dari Tuhan. Amin. Ini keselamatan yang kita peroleh hanya beroleh dari Tuhan. Tidak ada yang lain. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena prestasi kita, bukan karena jabatan kita. Maka kemurahan Allah lah yang telah menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Yesus. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, yang senantiasa dipenuhi Allah dengan rahmat-rahmatnya dalam setiap kehidupan kita ini, maka kita selayaknya bersyukur atas segala kemurahan Allah dalam kehidupan kita ini. Selayaknya lah kita, sepatutnya lah kita bersyukur atas kemurahan Allah di dalam kehidupan kita ini. Dan dalam khotbah ini kita diajari bagaimanakah kita bersyukur oleh karena kemurahan Allah di dalam setiap kehidupan kita ini. Dan dalam khotbah ini kita mau diajari bagaimanakah kita bersyukur dalam setiap kehidupan kita ini. Dalam teks ini, situasi yang terjadi pada saat itu, bahwa jemaat Roma telah terjadi perselisihan mengenai tentang ajaran keselamatan. Orang Kristen Yahudi merasa merekalah bangsa yang terpilih. Di luar itu tidak ada yang layak, bangsa yang layak untuk beroleh keselamatan. Jadi orang-orang Kristen Yahudi pada saat itu merasa bahwa di luar bangsa lain, di luar bangsa kami tidak ada yang beroleh keselamatan. Namun sebaliknya juga orang-orang Kristen non-Yahudi. Jadi orang-orang Kristen non-Yahudi juga merasa bahwa merekalah yang paling layak dan yang paling benar untuk beroleh keselamatan. Lewat diri merekalah keselamatan itu telah tersalurkan kepada bangsa-bangsa lain. Lewat diri mereka lah keselamatan itu bisa tersalurkan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akhirnya menganggap remeh dengan keberadaan orang Yahudi. Dan menganggap orang-orang Yahudi itu bangsa-bangsa yang telah menolak menyelibkan Tuhan Yesus. Mereka tidak mengakui Tuhan Yesus dalam diri mereka. Itu yang mereka rasakan, itu yang mereka ajarkan, itu yang mereka ketahui. Akibat dari perbedaan pendapat itu, terjadilah pertikaian di jemaat Roma pada saat itu. Dan itulah
Rasul Paulus untuk memberikan penjelasan kembali, memahami kebenaran ajaran yang benar, bahwa keselamatan diperoleh hanya kasih karunia Allah di dalam diri Yesus Kristus. Paulus dalam pemberitaannya sangat jelas dan sangat tegas menjelaskannya bahwa manusia hanya dibenarkan akan keselamatan oleh Allah melalui iman kita dan bukan karena jerih payah kita sendiri. Maka keselamatan itu adalah anugerah dan kasih karunia Allah. Jadi keselamatan itu amanginang bukan karena prestasi kita yang pantas kita banggakan, tetapi karena kasih karunia Tuhanlah, maka kita layak bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana dituliskan Paulus di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan, karena semua orang yang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, oleh karena kasih karunia Tuhanlah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus. Jadi pemberitaan keselamatan disampaikan Paulus berbeda dengan apa yang disampaikan, apa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi. Dan itulah yang menyelamatkan, yang membenarkan manusia di hadapan Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, tidak ada satu orang pun yang dapat dibenarkan, tidak ada satu orang pun yang dapat diselamatkan karena kesalehannya. Tidak ada satu orang pun yang dapat dibenarkan karena kebaikannya atau karena kesuciannya, namun karena anugerahnya Allah berkenan menyelamatkan manusia. Maka dalam nats ini juga Rasul Paulus mengatakan bahwa ia adalah orang Israel yang sejati, keturunan Abraham, suku menjamin. Ia seorang yang fasih akan hukum Taurat. Dia seorang yang aktif dalam melakukan hukum Taurat. Dengan seluruh keberadaannya sebagai orang Israel, Paulus sangat bangga dengan itu. Namun kebanggaannya itu berubah di saat dia berjumpa dengan Yesus, yang membuat ia memahami bahwa sesungguhnya iman percaya pada Tuhan Yesuslah yang melebihi segala-galanya. Dan ayat 2 juga Paulus menjelaskan, bagaimanapun keadaan umat Israel, Allah tidak akan mengingkari umat pilihannya. Allah adalah setia. Allah tidak pernah menolak umat pilihannya. Meskipun bangsa Israel telah menolak Tuhan Yesus, tetapi Allah tidak pernah menolak mereka sebagai bangsa pilihan. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia-Nya. Tidak, sebab Allah tidak menyesali panggilannya. Hal itu dijelaskan di dalam ayat 29. Anugerah Allah yang diberikan kepada umatnya tidak akan dicabut oleh Allah. Jadi penolakan bangsa Israel terhadap Yesus tidak membuat anugerah keselamatan itu hilang atau lenyap begitu saja. Namun Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada bangsa-bangsa lain, kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, supaya terjadi untuk mendorong bangsa Israel itu supaya mereka bertobat, supaya bangsa Israel juga mau berubah. Dan ayat 30 dikatakan, karena dahulu tidak taat kepada seorang. Ayat 30 dikatakan amanginang, jelas dikatakan, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang boleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Artinya keselamatan tetap terbuka untuk semua orang. Maka dalam pasal ini kita ingin mengetahui keselamatan hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat 31-32 dikatakan, disinilah nampak kasih Allah kepada semua ciptaannya
dinyatakan kepada semua bangsa. Melalui ketidaktaatan semua orang, Allah menunjukkan kemurahannya. Allah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada semua orang. Allah bermurah hati kepada semua orang, berbagai suku, berbagai bangsa, tidak mengenal suku ras, tetapi kasih karunia Allah itu, kemurahan Allah itu kepada seluruh bangsa. Dan Allah mengurung semua manusia dalam ketidaktaatannya supaya dia dapat menunjukkan kemurahannya yang tak terbatas itu. Jadi apa yang dikatakan dalam Paulus sesungguhnya tidak perlu lagi perdebatan tentang siapa yang paling layak, siapa yang tidak layak. Tidak perlu lagi perdebatan di antara kamu. Itu yang ingin mau dikatakan Paulus tentang siapa yang tidak layak, siapa yang layak. Melainkan keduanya harus memahami, baik bangsa Yahudi, baik bangsa non-Yahudi, semuanya menjadi bangsa-bangsa yang beroleh kasih karunia dari Tuhan. Itu yang mau dikatakan Paulus kepada jemaat Roma pada saat itu. Maka kita harus mengingat ukuran keselamatan tidak terletak pada identitas kita, baik melalui lewat kartu pengenal kita. Jadi ukuran keselamatan itu tidak terletak melalui identitas kita. Dan juga keselamatan tidak terletak pada rutinitas ibadah formalitas kita saja. Tidak. Namun keselamatan terjadi jika kita telah meninggalkan pada hidup yang lama kita. Bagaimana kita supaya berubah? Segala dosa dan pelanggaran digantikan dengan sesungguhnya supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus dalam kehidupan kita ini, bahwa Dia adalah juru selamat kita. Jadi keselamatan itu kita peroleh melalui setiap pribadi kita karena iman kita sendiri kepada Yesus Kristus. Perlu kita ingat amanginang, Tuhan Yesus terus menerus memberikan kemurahannya di dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesus terus menerus memberikan kemurahannya dalam kehidupan kita ini. Tetapi kita sering sekali sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sering sekali sibuk dengan aktivitas kita, sehingga kita lupa bersyukur atas segala apa yang kita terima dari Dia. Kasih kemurahan Tuhan itu terus menerus dalam kehidupan kita ini. Tetapi karena kita sibuk dengan pekerjaan kita, tetapi karena kita sering sibuk dengan aktivitas kita, kegiatan kita, kita lupa bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan yang selalu kita terima di dalam kehidupan kita ini. Bahkan dalam masa sulit pun, bahkan di dalam masa cobaan pun, Tuhan masih memberikan kemurahannya bagi kita. Bukankah kita sering sekali merasa terguncang, banyaknya tantangan yang kita hadapi, banyaknya persoalan yang kita hadapi, banyaknya sakit penyakit yang harus kita jalani. Namun kita masih bisa berdiri. Namun kita masih bisa menjalani kehidupan kita ini. Bukankah karena itu semua anugerah Tuhan? Betapa besarnya dan tak terhitung kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Maka selayaknya lah kita hamanginang, bersyukurlah atas anugerah Tuhan. Ingatlah, setiap napas yang kita hembuskan itu adalah anugerahnya. Setiap napas yang kita hembuskan itu adalah anugerahnya. Maka hidup kita ini adalah karena kemurahannya. Maka jangan kita anggap menjadi hal yang murahan. Karena hidup kita ini adalah kemurahannya, maka jangan kita anggap menjadi hal yang murahan.
Karena kasih karunia Tuhan itu adalah secara cuma-cuma kita terima, secara gratis dari Tuhan. Tetapi kita selalu mendapatkan ketidaktaatan kepadanya. Tahu juga nanti Tuhan mengampuni. Ya udahlah, tahu juga nanti Tuhan seperti ini. Jangan seperti itu menginang. Jangan kita anggap menjadi murahan, kasih kemurahan Tuhan itu dalam kehidupan kita ini. Tetapi kita sangat melakukan ketaatan itu di dalam setiap pekerjaan kita ini. Biarlah kita hidup di dalam kemurahan Allah yang telah memberikan kita kasih karunia di setiap hidup kita ini. Maka perlu kita renungkan amanginang. Apa yang boleh kita renungkan dari firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, setiap orang beroleh keselamatan bukan karena kelayakan, bukan karena kebaikan yang ia perbuat. Setiap orang beroleh keselamatan bukan karena kelayakannya, bukan karena kebaikannya yang dia perbuat, tetapi karena kemurahan Tuhan semata. Ini yang perlu kita pegang. Yang kedua, kita hidup bukan karena kepemilikan kita. Kita hidup bukan karena segala kepemilikan, kekayaan, ataupun prestasi yang kita hadapi, yang kita raih dalam saat ini. Tetapi kita hidup oleh karena kemurahan Allah di setiap langkah kita, di setiap pekerjaan kita. Maka itu yang perlu kita syukuri kepada Tuhan. Maka itu yang harus kita akui kepada Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan kepada umatnya selalu terus menerus di setiap saat. Itu yang perlu kita renungkan dan itu yang perlu kita syukurkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan harus mengucap syukur. Orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan harus mengucap syukur di dalam hidupnya. Dan hidupnya harus meneladani Yesus Kristus. Itulah orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan hidupnya selalu meneladani bagaimana kasih Kristus senantiasa kepada umatnya. Dan yang terakhir, baru saja kita mensyukuri berkat Tuhan kepada bangsa kita ini. Melalui kemerdekaan HUT RI kepada bangsa kita ini. Tentu semuanya itu amanginang bukan karena kehebatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan semata. Maka dalam memperingati HUT RI, kita juga tidak lupa untuk mensyukuri kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Kita menjadi orang-orang yang diselamatkan karena kemurahan Tuhan. Kasih Allah lah yang mengasihi bangsa kita ini. Karena itu bangsa kita ini pun patut bersyukur. Kita juga patut bersyukur bahwa kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kemurahan Allah yang sungguh luar biasa kepada kita. Itulah yang kita syukuri, bahwa Tuhan menyelamatkan kita, setiap orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Tuhan pasti menyelamatkan kita ketika kita percaya kepada Yesus. Maka syukurilah anugerah kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Syukurilah anugerah kehidupan Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Syukurilah rahmat Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupanmu. Ingatlah kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kita ini. Kasih dan kemurahan Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di setiap kehidupan kami. Engkau mengingatkan kami Tuhan. Kami sungguh kagum atas penyertaan Tuhan
kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan di setiap kehidupan kami. Sungguh luar biasa Tuhan, kemurahan-Mu di setiap langkah kami. Tetapi terkadang melalui pekerjaan kami, melalui jabatan kami, melalui tingkah laku kami, perbuatan kami, terkadang kami lupa bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas apa yang sudah kami terima melalui kemurahan-Mu di setiap langkah kami ini. Tetapi firman-Mu ngajari kami, tetapi firman-Mu pada saat ini mengingatkan kami Tuhan, bahwa kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu tidak akan pernah habis-habisnya di setiap kehidupan kami ini. Karena itu Tuhan, selayaknya lah seluruh bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan-Mu di tengah-tengah kehidupannya. Dan kami juga Tuhan sebagai orang yang percaya kepada-Mu, Engkau telah menyelamatkan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena prestasi kami, bukan karena kepintaran kami. Engkau selamatkan kami, tetapi Engkau selamatkan kami hanya karena belas kasihan-Mu, hanya karena anugerah-Mu yang Engkau berikan dalam setiap langkah kami. Karena itu Tuhan, ingatkan kami supaya kami mampu bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ini Tuhan. Baik melalui masa-masa sulit, baik melalui masa-masa cobaan, baik melalui penderitaan, sakit penyakit yang akan kami hadapi. Tetapi kami yakin dan percaya kasih dan kemurahan-Mu selalu di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kuatkan kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di setiap kehidupan kami. Bapa di sorga, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa kepada-Mu. Kiranya Tuhanlah memberkati seluruh jemaat-Mu di setiap langkah mereka, di setiap pekerjaan tangan mereka. Kiranya Tuhan menuntun mereka supaya mereka berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Pakai segala umat-Mu Tuhan, pakai segala jemaat-Mu untuk menjadi saluran berkat, menyatakan kemuliaan-Mu di seluruh bangsa ini. Karena itu Tuhan, jemaat-Mu dari yang terkecil, dewasa, orang tua, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan mereka, supaya mereka juga Tuhan semakin bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan mencukupkan segala apa yang dibutuhkan jemaat-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Jangan biarkan mereka Tuhan kekurangan di setiap langkah mereka. Karena itu Tuhan, seluruh hidup kami ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu selalu kami syukuri di setiap langkah kami ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP 183 ayat yang pertama hingga ayat yang berikutnya, dan di sini kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan.
Tapi Yesus mendamaikan ku dengan Allah Bapa-Ku. Dengan darahnya yang kudus, ku damai dengan Allah-Ku. Dengan darahnya yang kudus, ku damai dengan Allah-Ku. Maka yang dapat ku andalkan hanyalah pengasihannya. Segala puji bagi Tuhan yang melimpahkan rahmat-Nya. Aku bersyukur bertemu, memuji kasih Tuhanku. Aku bersyukur bertemu, memuji kasih Tuhanku. Kasih-Nya takkan tergoyahkan oleh siapapun juga. Itu yang selalu ku andalkan di dalam doa dan kerja. Walau di saat ajalku, ku yakin akan kasih-Mu. Walau di saat ajalku, ku yakin akan kasih-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku,
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena sampai selamat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan menyertai setiap perjalanan kehidupan kita.